Ketika rasa lelah itu datang, membawa kegundahan hati dan pikiran. Saat itulah rasa cintaku mulai tumbuh. Aku ingat bahwa hidup adalah perjalanan. Perjalanan yang mempunyai tujuan. Karena itu aku mempunyai pedoman. Pedomanku ialah Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik pedoman hidup. Tidak ada keraguan baginya. Dariku mengerti arti kehidupan, ketenangan, kebahagiaan hati dan pikiran. Seberat apapun seakan hilang sekejap saja. Maka dari itu, aku berusaha untuk selalu bisa bersamanya. Walaupun lelahku begitu luar biasa, aku tak peduli. Aku korbankan semuanya agar bisa selalu bersamanya. Dosa yang kian hari kian meningkat, tapi Allah Maha Pengampun. Dan sebagai hamba yang penuh dosa, aku berusaha untuk mendapatkan pengampunannya. Ayat-ayat Al-Quran itu terasa indah menggentarkan hati saat kau lantunkan dengan nada tartil, dengan makhraj hurufmu yang begitu fasih, juga hafalanmu yang begitu mengesankan hati. Pelajarilah Al-Quran karena Allah. Cintailah Al-Quran karena Allah. Dan hafalkan Al-Quran karena Allah. Sebab kenapa? Karena Dia yang mengizinkanmu mampu membaca Al-Quran. Karena Dia yang mengizinkanmu mengamalkannya serta menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Itulah mengapa aku mencintainya. Seakan tak mau berpisah, walaupun hanya sehari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Adik-adik mahasiswa Genfas 2021 Universitas Al-Azhar Indonesia yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita sampaikan bahwa pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa ketemu dalam kegiatan mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat atas bergabung kalian di universitas yang kita cintai ini, Universitas Al-Azhar Indonesia. Insyaallah kalian akan enjoy di sini, santai di sini, dan mendapatkan ilmu-ilmu yang Anda harapkan. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita cahaya iman, cahaya Islam, sehingga
dalam setiap ayunan langkah kita, kegiatan kita selalu di bawah cahaya iman, cahaya Islam, nurul iman wa nurul Islam. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat berarti, sangat penting bagi kita semua selaku umat Islam. Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas serta pembeda antara al-haq dan batil. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita sedang berproses dan terus berproses untuk menjadi orang-orang al-muttaqin, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita semuanya berupaya agar kita menjadi orang-orang yang baik, mahasiswa yang excellent, mahasiswa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitasnya, tetapi juga dari sisi spiritualnya. Dan itulah yang diinginkan oleh kita semuanya. Oleh karenanya, dalam rangka menggapai hudan, kita mesti menjalani berbagai aktivitas-aktivitas untuk bisa mencintai Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar kita lihat bentuknya, tidak sekedar kita bicarakan dalam diskusi-diskusi, dalam dialog-dialog, tetapi lebih dari itu Al-Quran harus kita dekati, Al-Quran harus kita cintai, Al-Quran harus kita amalkan. Oleh karenanya saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anak Gen 2021, Gen Fast 2021, untuk bisa bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran. Yang pertama, tentu saja dalam rangka mencintai Al-Quran ada satu poin penting yang disebut dengan at-tilawah. Apa itu at-tilawah? Berupaya untuk membuka Al-Quran dan kemudian lidah kita, lisan kita melafalkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Tentu ini tidak gampang karena kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia yang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab. Tetapi subhanallah, ini adalah mukjizat Al-Quran, ini adalah karunia Al-Quran, bahwa yang tulisannya Arab, yang bahasanya Arab, kita umat Islam di Indonesia dengan upaya keras mampu untuk melakukan tilawah. Nah, maka oleh karenanya ayo mencintai Al-Quran dengan cara at-tilawah, yaitu berupaya dalam waktu-waktu tertentu, apakah habis subuh, apakah habis sholat, apakah tengah malam, untuk kemudian membuka Al-Quran dan berupaya untuk melafazkan, membaca, tilawah. Maka kita berupaya untuk membacanya. Tetapi Pak Ustadz, saya belum bisa membacanya. Maka kemudian kita mengkaji kepada guru yang bisa membacakannya. Setelah kita bisa membacanya, mungkin masih terbata-bata, ya, kita berupaya untuk memperbaiki. Itu adalah step yang kedua. Setelah at-tilawah, kita kemudian ingin meningkatkan lagi dalam rangka mencintai Al-Quran itu dengan cara apa? At-tahsin. Apa itu at-tahsin? Memperbaiki bacaan kita. Ya, berupaya untuk memperbaiki bacaan kita yang tadi terbata-bata. Selanjutnya bagaimana agar kalimat yang keluar itu benar secara makhrajnya, secara makharijul huruf,
secara lafaz yang disampaikan. Ha benar ha, kha benar kha, dal benar dal, zal benar, dan begitu seterusnya. Itu at-tahsin dari sisi makharijil huruf dan dari sisi tajwidnya benar. Kalau kita sudah sampai pada tingkat memperbaiki sehingga bahasanya sesuai dengan tata cara, sesuai dengan makharijil huruf, sesuai dengan tajwidnya, baru kemudian kita berupaya untuk mempunyai hafalan yang disebut dengan tahfidz. Tahap ketiga, kita berupaya untuk menghafal. Karena setidaknya kalau kita sedang melakukan sholat, maka ada bacaan surat-surat di dalam Al-Quran yang mesti kita hafal. Surat-surat pendek umpamanya An-Nas, umpamanya Al-Ikhlas, umpamanya Al-Falaq, umpamanya. Ya, beberapa surat-surat pendek yang mesti kita hafal sebagai bacaan-bacaan yang kita bisa lakukan di tengah-tengah sholat kita. Atau di luar itu kita punya hafalan-hafalan. Kita tingkatkan kemudian untuk kita bisa menghafal surat-surat pendek, ayat-ayat tertentu, sehingga kita lebih masuk, Al-Quran ini masuk ke dalam jiwa kita dalam bentuk hafalan-hafalan. Tahap berikutnya dalam rangka mencintai Al-Quran ini tidak selesai dengan hanya menghafal. Ya, bisa membaca, bisa memperbaiki bacaan, kemudian bisa menghafal surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu. Berikutnya, pada tahap berikutnya, kita disuruh untuk memahami isinya. Bahasa Arab, apa terjemahnya dalam bahasa Indonesia? Apa maknanya dalam bahasa Indonesia? Itu yang disebut dengan at-tafsir. Dari mulai tarjamah, berupaya untuk mengetahui kata per kata sampai kemudian makna yang terkandung dalam kalimat tertentu di ayat tertentu. Nah, inilah maka kemudian kita tingkatkan ya dalam kecintaan kita, dalam keakraban kita dengan Al-Qur'an ini dengan melalui apa yang disebut dengan at-tafsir. Maka Al-Qur'an itu kita ambil, di sana ada yang sederet adalah ayat Al-Qur'annya, kemudian di sampingnya ada terjemahannya. Cobalah kemudian dibaca pula ayat yang berbahasa Arab ini, dibaca, kemudian juga terjemahnya dibaca pelan-pelan sambil menghayati artinya ini apa, kemudian maknanya ini apa. Inilah yang disebut dengan al-qiraah. Kalau tadi ada at-tilawah, itu baru membaca saja, paham atau tidak paham, tapi ini ketika sudah tafsir ini kita membacanya disebut dengan al-qiraah. Jadi membaca sambil tahu arti terjemahnya, kemudian memahaminya. Pada langkah berikutnya, ketika kita sudah tahu arti kata-katanya, sudah mengerti maknanya, kemudian sudah kita mendalami makna ayat per ayat, ada tahapan berikutnya. Kalau dari sisi tafsir itu diserap oleh akal kita, kita kemudian turunkan ke bawah, yaitu ke hati kita. Ini namanya at-tadabbur. Nah, setelah at-tafsir, kemudian turunkanlah yang sudah kita pahami secara intelektual ini, kita turunkan ke hati kita. Namanya at-tadabbur, perenungan, merenungkan. Apakah ayat yang sudah saya baca, saya sudah tahu artinya, saya sudah memahaminya itu kemudian direnung, apakah sudah kita amalkan? Apakah kita bisa mengamalkan secara maksimal? Atau ini baru sebatas saya paham, saya ternyata belum bisa. Ini direnungkan, diresapi. Ini namanya at-tadabbur, untuk memastikan bahwa kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan, bisa menghayati apa yang terkandung dalam ayat yang kita pahami. Itu namanya at-tadabbur. Baru setelah at-tadabbur, tahapan yang terakhir
adalah setelah kita renungi, kita hayati, baru kemudian kita praktikkan. Amaliyah. Ya, kemudian yang akhir adalah at-tanfidz atau amaliyah, yaitu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ayat yang kita baca ini kita renungkan maknanya dan apa yang bisa kita lakukan, lalu kemudian setelah ketemu bahwa saya harus ke utara, saya harus ke selatan, saya harus ke barat, saya harus mengambil, saya harus berhenti mengambil, saya harus melangkah. Nah, inilah at-tanfidz, inilah pelaksanaan. Nah, mudah-mudahan kita anak-anak mahasiswa ini bisa mencintai Al-Quran, dan kita semuanya berupaya untuk bisa mencintai Al-Quran dengan step-step yang tadi dilakukan. Selanjutnya kemudian kita melaksanakan kandungan atau isi Al-Quran. Itulah maka kemudian Al-Quran ini membangkitkan. Al-Quran ini kemudian menggerakkan. Al-Quran ini kemudian membangun. Dan itu akhirnya kita semuanya membangun bangsa, membangun umat, menggerakkan masyarakat, menggerakkan keluarga, menggerakkan diri kita untuk kemudian membangun peradaban Islami sejalan dengan cahaya Al-Quran. Ini yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khasnya adalah mahasiswa yang dari sisi intelektualnya oke, tetapi dari sisi spiritualnya adalah spiritual Al-Quran. Cahaya intelektualnya dengan cahaya ilmu pengetahuan yang kemudian diimbangi dengan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang hebat, para intelektual yang tidak hanya cerdas secara pikirannya, tetapi juga cerdas secara hatinya. Berikutnya, cerdas secara individunya, dan kemudian cerdas secara nalar sosialnya. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas individual, dan kemudian cerdas sosial. Demikian yang bisa disampaikan. Mari kita berupaya untuk terus mencintai Al-Quran dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.